Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan beberapa macam penyakit hati pada manusia, baik dari sudut pandang Al-Quran maupun psikologi, yang nantinya akan disampaikan oleh saya sendiri, Fahimatul Ilmiah, dan rekan-rekan saya, Anissa Ekanda Nur Hidayat, Muhammad Imam Mustafa, Muhammad Syarifuddin, Arvin Timur, dan Sri Marlina. Di era modern seperti saat ini, banyak sekali seseorang mudah terjangkit penyakit, baik secara lahiriah maupun batiniah. Namun, seringkali pembahasan lebih condong ke penyakit yang bersifat tampak atau lahiriah. Berikut adalah beberapa contoh penyakit yang menyerang batin, yaitu diantaranya adalah penyakit sombong, pemarah, dan iri hati atau dengki. Kepribadian pemarah merupakan hasil dari konflik batin pada tiap individu. Setiap manusia pasti pernah mengalami konflik batin dalam dirinya yang dalam istilah umum dikenal sebagai dilema. Konflik batin ini melibatkan struktur kepribadian, dalam hal ini kolbu, akal, dan nafsu. Dalam perspektif Freudian, konflik itu terjadi akibat adanya keterkaitan antara id, superego, dan ego. Dalam Al-Quran terdapat penggambaran konflik batin ini sebagaimana yang dialami oleh kaum munafik yang tidak memiliki prinsip dan selalu berubah-ubah pandangannya. Mereka dalam keadaan ragu antara iman atau kafir, tidak termasuk golongan ini dan tidak pula golongan itu. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 143. Manusia akan mengalami dilema atau konflik batin manakala dihadapkan pada dua atau lebih situasi yang bertentangan. Beberapa stimulus ini bisa jadi seluruhnya positif atau negatif atau campur tangan antara keduanya. Kepribadian pemarah menurut pandangan psikologi adalah kepribadian yang sering ada di setiap diri manusia meskipun itu tidak ditunjukkan kepada banyak orang. Marah adalah suatu pola perilaku yang dirancang untuk mengingatkan pengganggu untuk menghentikan perilaku mengancam mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi marah dari sudut pandang psikologi antara lain faktor fisik, yaitu perubahan hormon dan zat-zat yang lain. Yang kedua adalah faktor psikis. Cara penyelesaian sifat pemarah dari sudut pandang psikologi adalah cobalah untuk tenang dan mendengar. Yang kedua, ubah step mereka. Yang ketiga, tunjukkan bahwa Anda mengerti. Yang keempat, bicarakan masalah dan cari solusinya. Faktor yang mempengaruhi pemarah dari sudut pandang Al-Quran adalah: yang pertama, bersenda gurau dengan kebatilan. Yang kedua, memusuhi orang lain dalam bentuk apapun dan bentuk-bentuk permusuhan. Yang ketiga, sebuah sifat yang dipandang seorang masih kurang dan merupakan perbuatan aib. Cara penyelesaian sifat pemarah dari sudut pandang Al-Quran adalah: 1. Berwudu. Yang kedua, berbanyak zikir dan mohon perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, lakukan sholat sunnah. Yang keempat, mengambil posisi lebih rendah. Dan yang kelima, diam dan jaga ucapan. Kepribadian sombong dari sudut pandang Al-Quran dan hadis. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya, merasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Bagi orang tersebut tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Faktor yang menyebabkan orang menjadi sombong. Seseorang tidak akan sombong kecuali yang suka memuliakan diri, dan seseorang tidak akan memuliakan dirinya sendiri kecuali meyakini bahwa ia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kesemuanya itu berkaitan dengan urusan agama dan dunia yang berkaitan dengan dunia, yaitu keturunan, kecantikan, kekuatan, harta, dan banyak teman. Berikut uraian terkait dengan sebab timbulnya sifat sombong. Yang pertama, sifat sombong karena ilmu. Yang kedua, sifat sombong karena amal dan ibadah. Yang ketiga, sifat sombong karena garis keturunan. Yang keempat, sifat sombong karena kecantikan. Yang kelima, sifat sombong karena harta. Selanjutnya, penyembuhan dari sifat sombong. Perilaku sombong termasuk dalam nafsu ataksia yang memerlukan terapi, diantaranya menggunakan nafsioterapi, yang mana nafsioterapi adalah
suatu usaha pengobatan terhadap penyakit nafsiyah, yang mana cara yang diterapkan dalam nafsioterapi adalah dengan problem diagnosa, metode zikir, fungsi kesadaran, iman dan amal saleh, serta usaha terapeutik. Kepribadian iri hati atau dengki dari sudut pandang Al-Quran dan hadis. Hati tidak mampu lagi menerima cahaya kebenaran dan tidak mengenal Tuhannya. Ini dari sudut pandang psikologi. Menurut para psikolog, seperti yang dikutip oleh majalah Psikologi Today, iri adalah reaksi yang timbul bila kita terobsesi memiliki sesuatu yang bisa dinikmati orang lain, tapi kita tidak mampu mendapatkannya. Cara menghindari iri hati. Yang pertama, sadari iri hati adalah dosa. 2. Belajarlah untuk berjiwa besar. Belajarlah untuk berjiwa besar agar dapat menyaksikan berkat lebih dalam kehidupan orang lain. 3. Sadari tugas kita untuk setia dengan tugas yang dipercayakan pada kita. Cara menghindari dengki. Pertama, selalu meningkatkan iman kepada Allah SWT. 2. Berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 3. Mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, menyadari kedudukan harta dan jabatan dalam kehidupan manusia di dunia. Cara menghindari dengki. Pertama, selalu meningkatkan iman pada Allah SWT. 2. Mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. 3. Meningkatkan sifat qanaah atau menerima setiap apa yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah untuk diri kita sendiri. Kebiasaan-kebiasaan yang harus dilatih agar terhindar dari sifat iri hati atau dengki adalah membiasakan diri menghormati pendapat orang lain agar terhindar dari konflik. Membiasakan diri melakukan perbuatan baik karena Allah bersama orang yang berbuat baik, seperti Quran surat ke-16 ayat ke-128. 3. Membiasakan diri memberi hubungan baik atau memelihara silaturahmi. Solusi agar tidak iri hati dan dengki adalah perbanyak istighfar. Kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ketiga, mengubah pola pikir. Dengan kita mengubah pola pikir kita dalam hal buruk yang jelek pada orang lain dapat mengatasi rasa hasad dan dengki. Permasalahan, faktor yang mempengaruhi dan cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu pemarah. Sifat pemarah yang dialami oleh anak berusia 10 tahun. Mereka akan tiba-tiba marah apabila saat bermain dengan temannya, dan emosinya akan meledak-ledak. Rasa marah itu akan mengakibatkan tidak kenyamanan saat bermain dan tidak dapat dilarang melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi marah yaitu saat anak itu tidak dapat perhatian atau tanggapan saat diajak bicara. Yang kedua, karena kurangnya konsentrasi saat bermain dan menyebabkan kalahnya anak tersebut dalam permainan. Yang ketiga, kurangnya sportivitas saat bermain bersama teman-temannya. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.